Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu Pekan Biasa keempat, 5 Februari 2022. Hari ini gereja memperingati Santa Agatha, perawan dan martir. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Yemfilmis Ediwake HHK dari Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Pada bacaan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34 pada hari ini, saya mengangkat tema sikap murah hati terhadap sesama. Bacaan Injil bercerita bagi kita tentang bagaimana perasaan Yesus terhadap orang banyak dan juga terhadap kita. Orang banyak yang mengikuti Yesus dan mendengarkan kata-katanya, demikian membutuhkan seorang pemimpin yang meneguhkan. Hal ini sering juga kita lakukan di tengah kesibukan dan lelah kerja kita, masih mencari-cari orang yang dapat memberi peneguhan pada kita, membuat hidup kita terisi dan tak habis terbuang begitu saja. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, Yesus tidak bisa berdiam diri melihat hal itu. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Yesus melihat orang yang seperti itu adalah seperti domba tanpa gembala. Maka Yesus melibatkan para murid-Nya dan memberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan. Ada 12 murid yang diutus oleh Yesus
seperti jumlah suku Israel. Mereka pertama-tama diutus kepada bangsa Israel untuk berkarya, agar domba-domba yang menjadi lambang bangsa Israel tidak hilang tercerai-berai. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang mencari dan merindukan Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan, tapi akan diberi pendamping seorang gembala. Kedatangan gembala utusan Tuhan itu adalah untuk memberi kesaksian bahwa Tuhan itu dekat, tidak meninggalkan umatnya. Tanda bahwa Tuhan dekat adalah orang sakit menjadi sembuh, yang bersedih jadi gembira, roh jahat terusir, orang kusta menjadi tahir, orang mati bangkit. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, kita memang bisa memohon Tuhan dekat dengan kita dan memberi bantuan atas segala kesulitan kita. Tapi kita juga adalah murid-murid Tuhan yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya. Karena itu, kita tidak tinggal diam menikmati kebaikan Tuhan, tetapi membagikannya kepada sesama. Orang yang mengalami berbagai kebaikan Tuhan secara cuma-cuma dan melimpah akan membagikannya juga dengan sesamanya. Tuhan Yesus mengatakan, "Apa yang telah kamu peroleh dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, untuk dapat berbagi dengan sesama, kita harus dapat menemukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya berkat sudah dilimpahkan, tapi tak disadari sebagai berkat, sehingga tak ada ucapan syukur keluar. Orang yang bersikap demikian akan sulit untuk berbagi dengan cuma-cuma. Segala sesuatu terasa mahal dan diperhitungkan, sehingga sulit untuk memberi secara cuma-cuma. Sebaliknya, orang yang sadar akan kebaikan Tuhan, ia akan membagi kebaikan itu dengan siapa saja tanpa rasa ragu, karena kebaikan Tuhan itu melimpah dan tak akan habis. Percuma jika kebaikan itu disimpan tanpa guna. Orang yang sungguh menjadi murid Yesus akan merasakan hal ini dan selalu terdorong untuk berbagi karena berkat besar kasih Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, Tuhan akan sayang dengan orang yang mempunyai kasih yang berlimpah, sebagaimana Allah sayang pada bangsa terpilih. Kamu akan menjadi harta kesayanganku di antara segala bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Mari kita wujudkan iman kita dengan sikap murah hati terhadap sesama, karena kita pun mendapat hidup secara murah hati dari Allah. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.